Ini kok bertiga di grup bor berapa ini? Di bor satu ada 3 orang masuk. Oh, sudah keluar ya. Sebentar dulu, sebentar ya. Saya masih rekod dulu. Ini satu room masih kosong. Ini Pak Dion masuk ke, jadi pastikan benar Pak Laslo sama Pak Herif ya. Mbak Shirley sama siapa seharusnya Mbak Shirley? Oh gitu, oke. Nah ini masih bertiga, ini siapa yang gini? Yang Pak Dion, Yunita, sama Marcelinus. Ini masih bertiga. Yang mana masih tinggal satu, Pak? Minta maaf, Pak Fasil, supaya saya masuk saja di bor mana yang belum ada pasangan, Pak? Dulu ini Pak Dion, Yunita, sama Marcel. Ini masih bertiga ini. Saya ulang ini ya. Oh, Yunita ini baru masuk ke room. Ya, silakan. Bergantian ya. Coach, setelah jadi coach, dia jadi coach. Ya, ya. Uh, setelah rekod ya, setelah rekod. Nanti refleksinya kita akan ungkapkan ya. 10 menit refleksi, setelah rekod lakukan refleksi gitu ya. Baik, ya.
Tidak, tidak. Jadi rekodnya itu di alurnya saja. Silakan Ibu Yunita sama Ibu Dominika bisa mulai ya. Pak Dion, Halo, ini mulai. hanya dua orang saja kok Pak. Iya, berpasangan Pak. Untuk Hah? direkam. Iya, berpasangan Pak. 30 menit waktunya. Aduh. Tiga 30 menit waktunya Pak. Memang harus kita ambil mau unggah tugas toh Pak. Kita semua lain kok. Beta ada kuliah juga ini. Ini ke mana Pak? Mungkin 30 menit saja kok Pak. Berpasangan. Oke. Kita mulai Pak. Berpasangan saja. Beta ini coach dulu kok. Boleh, Ya. boleh. Guru yang coach. Siap, siap. Oke. Sebentar ya Pak Dion. Siap, siap Pak. Ya Pak. Selamat sore Pak Dion. Selamat sore Pak Marcel. Aduh, minta maaf mengganggu nih Pak Marcel waktunya. Siap Pak Dion. Boleh kok saya ada perlu bantuan sedikit nih. Silakan Pak Dion. Siap Pak. Begini, kemarin saya mengajar di kelas 12 IPS dan saya mengalami anak-anak, saya melihat anak-anak semangat belajarnya mulai berkurang. Jadi motivasi belajarnya mulai berkurang, padahal saya ini sudah cukup berusaha dengan memberikan pembelajaran yang menarik melalui dengan media pembelajaran bervariasi, tapi tetap anak-anak masih suasana belajarnya atau motivasinya masih kurang, Pak. Itu di dalam kelas ya Pak Dion? Ya, di dalam kelas Pak Marcel. Di dalam kelas, terus kemauan untuk belajar, motivasi untuk belajar itu sudah mulai menurun. Siapa? Kalau kita tahu kan anak-anak kelas 3 toh, anak-anak kelas persiapan ujian, setelah itu mereka harus memilih, setelah mereka ujian mereka harus kemana, mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung ada yang mau bekerja, itu semua pilihan. Tapi paling tidak di jenjang terakhir, jenjang SMA ini kan kelas-kelas ujian. Jadi ini juga menjadi kekhawatiran buat saya secara pribadi bahwa anak-anak yang semangatnya mulai menurun ini,
motivasinya juga tidak sama seperti yang dulu mereka kelas 1, kelas 2. Saya tidak tahu kenapa sampai begini, Pak. Tapi itu Pak Dion sudah pernah bertanya ke anak-anak kenapa seperti itu? Jujur Pak, selama ini dalam proses pembelajaran memang saya lebih fokus pada kegiatan pembelajaran kelas. Saya jarang untuk duduk bersama-sama dengan mereka untuk bercerita dengan mereka, untuk bertanya kepada mereka terkait dengan kenapa mereka motivasi belajar mereka mulai menurun. Ya jujur Pak, saya ini hanya sering melakukan kegiatan pembelajaran kelas. Sebelumnya Pak Dion pernah duduk bercerita, karena kan menurut saya sebelum Pak Dion mengambil tindakan lebih jauh, Pak Dion mestinya harus tahu dulu apa yang anak-anak itu paling butuhkan. Dan itu Pak Dion bisa tahu melalui pendekatan-pendekatan kecil, bisa sharing dengan mereka, duduk santai-santai dengan mereka, sambil itu bisa masuk untuk bertanya apa yang mereka butuhkan, dan dengan cara itu saya yakin mereka akan menceritakan semua, termasuk kenapa mereka jadi seperti itu. Kenapa mereka punya motivasi untuk belajar, bahkan motivasi untuk datang sekolah itu menurun, pasti ada penyebabnya, Pak. Oh, siap. Intinya sekarang, Pak Dion harus berusaha mengenali, mengidentifikasi hal kecil di sekitar hidup mereka. Dengan cara itu tadi, mengetahui hal apa yang mereka butuhkan saat ini. Karena kan kalau anak-anak model seperti itu pasti ada alasannya. Baik itu anak SMP maupun anak SMA. Mereka kalau punya karakter ya boleh dibilang sudah di luar jalur, sudah di luar rel, itu pasti ada alasannya, pasti ada penyebabnya. Nah, menurut saya Pak Dion harus cari tahu dulu penyebabnya itu apa. Karena kan tadi Pak Dion sudah bilang, pembelajaran yang baik, yang menyenangkan sudah Pak Dion lakukan. Siap, Pak. Bahkan Pak Dion sudah merancang media-media pembelajaran yang menarik. Siap, Pak. Nah, bagi mereka. Tetapi dengan itu pun sepertinya belum menjawab. Maka tindakan lain yang menurut saya Pak Dion mesti lakukan adalah melakukan pendekatan. Identifikasi hal yang paling mereka butuhkan itu apa. Karena kan kita manusia ada 5 kebutuhan dasar, Pak. Nah, itu harus terpenuhi. Termasuk juga untuk siswa. Jangan sampai mereka punya masalah dari rumah, punya masalah dalam keluarga, atau apa kita tidak tahu. Dan kita hanya bisa tahu setelah kita komunikasi dan pendekatan yang baik dengan mereka. Mungkin dari itu dulu Pak Dion. Dan saya pengen tahu nih, apa sih yang Pak Dion sudah lakukan selama ini? Selain di dalam kelas, tindakan-tindakan apa yang lain yang Pak Dion lakukan untuk anak-anak ini? Siap, Pak. Oke, baik. Tindakan-tindakan usaha saya yang sudah saya lakukan selain di dalam kelas, saya mencoba untuk bersama-sama dengan mereka, bermain bersama-sama dengan mereka, masuk ke dalam dunia mereka. Jadi ketika pada waktu jam pembelajaran kosong atau jam istirahat, saya sering juga, tapi tidak 100% ya. Kadang-kadang saya duduk dengan mereka, bercerita dengan mereka, saya coba mengumpulkan informasi. Tapi yang saya kumpulkan informasi pun tidak saya dapatkan secara utuh karena terbatas waktu.
karena kita hanya terbatas waktu. Setelah itu jam istirahat mereka masuk kembali ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Marcel. Itu usaha yang saya lakukan. Yang pertama tadi, menciptakan proses pembelajaran yang menarik, yaitu melalui media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, pendekatan bersama dengan anak-anak. Memang pendekatannya tidak secara pribadi masing-masing, tapi pendekatannya secara umum. Ketika mereka duduk bersama-sama secara kelompok, saya bergabung ke dalam kelompok dan bercerita bersama-sama dengan mereka. Mungkin saya membangun membangun hubungan yang lebih tidak kaku ya antara guru dan murid, tapi saya coba memakai fungsi kontrol ya, fungsi kontrol manajer dalam hal ini. Oh, baik Pak Dion. Kalau menurut saya itu tindakan-tindakan yang Pak Dion lakukan itu sangat luar biasa, Pak. Namun ini semua kan kita belum dapat persoalannya. Nah, masalahnya apa sehingga anak-anak model seperti itu kan Pak Dion belum dapat. Nah, saran saya tadi itu, kemarin-kemarin secara umum dari beberapa orang mungkin Pak Dion sudah pernah melakukan pendekatan secara berkelompok, tetapi secara pribadi, secara individu belum. Siap. Nah, mungkin dengan cara itu, saya yakin ketika Pak Dion melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak-anak, meminta mereka menceritakan apa yang terjadi, mereka pasti akan cerita ke Pak Dion. Dan pasti Pak Dion dapatkan alasan kenapa anak-anak seperti itu. Saya pengalaman di sekolah saya pernah ada anak yang seperti itu, Pak. Anak itu anak kelas 8, laki-laki. Ya boleh dibilang kerja tugas tidak ada ikut belajar. Hanya kerja tugasnya sebentar dia tidak kerja. Siap, Pak. Hampir setiap ada tugas itu anak itu tidak mau kerja. Terus saya kasih sanksi pun meskipun itu tidak terlalu berbahaya, tidak terlalu menyakiti fisiknya, tetapi bagi saya merasa bahwa itu saya sudah merugikan anak. Secara mental, secara fisik itu sudah. Meskipun itu sanksinya berupa hafal perkalian, Pak. Karena saya rasa itu tidak mempan, akhirnya saya panggil dia, Pak Dion. Saya duduk dengan dia jam istirahat, di bawah pohon itu kami dua duduk, terus saya tanya, kenapa engkau tidak kerja tugas? Masalahnya apa? Tugasnya terlalu susah atau bagaimana? Sebelum dia jawab saya, dia menundukkan kepala terus dia menangis. Dari situ dia ceritakan semuanya ke saya dari A sampai Z, Pak Dion. Bahwa dia itu pulang sekolah, dia tidak di rumah. Dia ganti pakaian, bahkan belum sempat makan, Pak, pulang sekolah. Ganti pakaian seragam, langsung ambil ember matex, keliling kompleks itu untuk cari makanan sisa untuk makanan bagi. Sampai sore jam 6, jam 7-an. Dia masuk rumah kembali. Nah, dia tidak tinggal dengan orang tua kandung, tinggal dengan orang tua angkat. Dari situ saya tahu, baru saya cari jalan. Saya pesan dia, omong dengan dia baik-baik. Kalau misalnya tugas belum selesai, pada saat Pak Marcel mengajar lagi, datang kasih tahu. Yang penting setelah itu kumpul. Dan itu dia buat, Pak Dion. Setelah saya cari tahu masalah penyebabnya, kenapa dia seperti itu, saya kasih dia nasihat, omong baik-baik, dan dia terakhir dia buat apa yang itu. Nah, saya yakin hal yang sama ini mungkin bisa Pak Dion lakukan hal yang sama ini, dan kalau ini dengan teman-teman guru BK juga bisa. Berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama guru BK, Siap. hingga berbagi cerita, Siap. berbagi pengalaman. Siap. Sambil itu Pak Dion bisa menemukan cara yang cepat
untuk bisa mengatasi masalah ini. Oke. Mungkin itu dari saya, Pak Dion. Baik, terima kasih Pak Marcel buat pencerahan buat saya. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai seorang guru ini tidak hanya di dalam kelas, tapi kita perannya juga di luar kelas. Bagaimana kita coba menggali informasi terkait dengan anak-anak ya, kehidupan anak-anak, mengidentifikasi latar belakang mereka, bagaimana latar belakang mereka. Setelah itu kita juga berkolaborasi dengan mungkin dalam hal ini guru BK, wali kelas, dan juga orang tua. Terima kasih ya Pak Marcel buat pencerahan dan motivasinya buat saya. Ya, perasaan saya jujur saya sangat senang karena sudah diberikan pencerahan oleh Pak Marcel, dan ini saya berkomitmen akan melakukannya nanti di hari yang akan berikut lagi ketika bertemu dengan anak-anak. Ketika anak-anak sendiri saya akan coba melakukan pendekatan secara pribadi mungkin pada anak-anak untuk menggali informasi terkait mereka. Ya Pak, nanti mungkin itu saja yang dapat saya mau cerita dengan Pak. Dan terima kasih buat waktunya. Selamat sore Pak Marcel. Baik Pak Dion, terima kasih. Selamat sore. Baik Pak, balik kok. Oh, iya. Saya luar biasa Pak. Luar biasa. Kemarin Pak tidak dengar full kok. Pak, mantap. Kemarin ada Pak, siap. Kita lanjut nanti baru ada penguatan langsung lagi. Selamat sore Pak Dion. Selamat sore Pak Marcel, apa kabar? Saya baru lihat Baik, Pak Dion. Kelihatan mukanya kurang bersemangat. Kenapa Pak Marcel? Ya begitulah Pak Dion. Ya, apa mungkin saya bisa Pekerjaan banyak. Siap, beban Pak. kerja banyak. Siap. Yang harus diselesaikan. Siap. Jadi bagaimana? Baik Pak Dion. Silakan Pak. Apa Pak Dion punya waktu sebentar? Bisa Pak, bisa. Saya punya waktu sekarang tuh Pak. Bagaimana? Saya pengen sharing sedikit, berbincang, berbagi cerita dengan Pak Dion. Siap, boleh Pak. Bagaimana Pak? Oke, baik Pak Dion. Terima kasih waktunya. Siap. Saya ini ada cerita, ya boleh dibilang masalah Pak. Di dalam saya punya sekolah itu, kolaborasi saya dengan teman-teman itu boleh dibilang belum terlalu baik. Karena ada ada teman yang jalan lain, ada teman yang tidak mau bekerja sama dalam kegiatan apapun yang saya rencanakan atau yang saya usulkan begitu. Ini khusus untuk teman sejawat Pak Dion. Siap. Silakan. Di situ kalau saya usulkan sebuah kegiatan misalnya, mereka selalu menganggap bahwa itu adalah kegiatan Pak Marcel, bukan kegiatan sekolah atau bukan kegiatan umum. Menghadapi situasi ini, saya pengen sekali berbagi dengan Pak Dion. Menghadapi hal semacam ini, tindakan apa yang paling cocok kita lakoni, kita ambil untuk tetap ada yang boleh terjadi, tetapi tidak harus seperti ini. Jalan masing-masing. Begitu Pak Dion. Oke, baik. Luar biasa ya cerita dari Pak. Ya, pasti saya rasa ya dalam dunia kerja itu namanya kita berada di dunia kerja itu pasti mempunyai pandangan atau karakter yang masing-masing berbeda-beda di sini, Pak. Siap, Tapi ada satu yang saya mau tanyakan. Menurut Pak sendiri, apa yang menyebabkan sehingga mereka guru-guru ini seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa ketika ada orang yang membuat perubahan, mereka sepertinya tidak mau menerima. Menurut Pak Marcel sendiri, apa yang membuat mereka seperti itu? Sejauh ini, menurut Pak Marcel.
yang saya lihat sejauh ini mereka bisa buat seperti ya, salah satunya karakter orangnya memang seperti itu. Yang paling menonjol adalah tidak mau ada yang lebih. Itu karakter yang paling menonjol saya lihat. Teman-teman saya di sekolah itu tidak mau ada yang lebih mereka. Pokoknya mereka mau hanya mereka saja begitu. Tidak boleh ada orang lain. Nah, terus yang kedua itu faktor senioritas jadi penghambat utama. Setiap kali ada rencana yang baik, usulan yang baik, perubahan yang baik, bahkan berbagi praktik baik pun itu mereka akan pandang seperti itu. Siapa yang omong? Siapa yang buat kegiatan ini? Orang yang buat kegiatan ini dia satu level dengan kita atau tidak? Dia senior sama dengan kita atau tidak? Begitu. Tetapi namun saya Pak Dion tidak patah semangat. Berbagai hal saya lakukan, pendekatan saya lakukan, komunikasi yang baik dengan mereka saya lakukan, dan mereka sempat datang gabung kembali, pernah menyetujui apa yang saya sampaikan. Tetapi entah bagaimana dalam perjalanan mereka pergi lagi begitu, keluar lagi ke rel lain lagi begitu, gabung kembali lagi ke zona mereka yang lama, tidak lagi dengan zona saya. Siap. Itu seperti itu yang terjadi Pak Dion. Oke Makanya Pak. saya Siap, luar biasa Pak ya. Yang berikut Pak, saya mau bertanya, kira-kira menurut Pak, usaha apa yang Pak sudah lakukan? Selain Pak sudah ada pendekatan, tapi setelah pendekatan mereka menjauh kembali, apakah Pak punya usaha lain lagi selain itu? ya Mungkin baik, misalkan seperti ada membuat satu kegiatan yang melibatkan mereka semua, sehingga akhirnya di situ terjadilah kolaborasi bersama. Contoh ya, salah satu contohnya seperti itu. Menurut Pak baik, Marcel, usaha apa lagi yang Pak Marcel lakukan? baik Pak Dion, terima kasih. Selain kegiatan-kegiatan tadi yang kecil yang saya buat itu, ada hal yang saya pernah buat. Di situ sekolah saya kan ada komunitas belajar. Terus kemarin dari dinas itu bahkan ada perhatian khusus tentang PMM. Dan saya buat kegiatan dalam komunitas belajar itu berbagi praktik baik tentang PMM. Nah, bahkan mereka guru-guru senior yang sertifikasi kan sempat ada wacana bahwa mereka pencairan sertifikasi berikutnya itu harus syaratnya adalah harus punya sertifikat PMM. Nah, saya bantu buat dengan bekerja sama, berkolaborasi, buat aksi nyata sampai dengan mereka dapat sertifikat tadi itu. Siap. Tetapi setelah semua itu yang saya buat tetap Pak Dion, mereka nanti itu setelah selesai dalam pertemuan itu, dalam kegiatan itu, mereka kembali lagi ke zona mereka begitu. Makanya saya seolah-olah tidak percaya diri dengan semua yang saya lakoni, semua yang saya lakukan itu, teman-teman tetap menganggapnya seperti itu. Nah, akhir-akhir ini saya lakukan hal yang lain lagi. Saya rencanakan kegiatan, kebetulan saya di kurikulum juga. Saya rencanakan kegiatan dari kurikulum, semua program sekolah itu, tetapi saya turunkan ke bawah itu melalui pimpinan. Dari pimpinan sudah menyetujui terus ke ketua MGMP masing-masing. Nanti yang eksekusi sampai ke bawah itu ketua MGMP masing-masing. Nah, nanti saya tinggal terima laporan itu tadi. Laporan penyelesaian kegiatan itu apa. Nah, ketika teman-teman saya dalam MGMP itu kembali Pak Dion, mereka bercerita bahwa mereka seolah-olah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Nah, disitulah saya berbagi cerita dengan mereka lagi.
Begitu Pak Dion. Siap. Dan saya untuk patah semangat tidak, saya memang harus tetap semangat. Dan saya memahami bahwa ini kan merupakan kelengkapan. Nah, begitu Pak Dion. Siap. Luar biasa ya Pak. Ya, yang tadi tindakan yang Pak atau usaha yang Pak buat itu, saya rasa itu perlahan-lahan pasti akan membuat mereka kembali. Dengan sendirinya kalau sudah berkolaborasi, saya ibaratkan sama seperti kalau batu ya, karena air terus pasti akan hancur. Hati manusia juga pasti perlahan-lahan akan bisa tidak akan mau sekeras apapun kalau Pak terus dengan yang seperti strategi. Saya sangat setuju Pak. Yang berikut, Pak punya rencana ke depan? Punya rencana apa ke depan untuk bagaimana supaya teman-teman bisa kembali aktif dan tidak ada stigma seperti yang tadi, senioritas lah. Ya, rencana saya selanjutnya itu Pak Dion, ya selalu mengembangkan diri, belajar lebih banyak lagi, sampai saya menemukan cara yang tepat untuk menyatukan segala perbedaan ini menjadi satu rasa. Siap. Nah, ketika kami sudah satu rasa, berarti satu dalam kolaborasi, satu dalam kerjasama yang baik demi kemajuan pendidikan di sekolah saya. Siap, baik. Dan ini Mungkin, memang menurut saya perlu saya lakukan dan perlu saya kembangkan diri. Ya, itu tadi untuk menemukan cara yang tepat. Siap. Dan terus berkolaborasi. Itu rencana saya ke depan, Pak Dion. Mungkin Pak Marcel bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Baik, terima kasih Pak Dion. Ya, yang bisa saya simpulkan sekarang bahwa dengan berbagi dengan Pak Dion, saya bercerita tentang apa yang saya alami di sekolah saya ya. Saya senang, saya menemukan jalan saran yang baik dan tindakan yang baik untuk saya bisa merubah segala sesuatu yang ada di sekolah saya, terutama terkait dengan masalah yang ini. Oke, baik Pak. Saya mau tanya sedikit untuk komitmen ini terus berjalan. Kira-kira apa yang mungkin siapa yang Pak bisa libatkan untuk membantu Pak? Pak dalam hal ini mungkin selain kepala sekolah siapa? Baik Pak Dion. Untuk komitmen saya ini saya pikir banyak pihak yang saya libatkan. Tentunya seluruh warga sekolah pastinya. Nah, dan tidak hanya termasuk mereka-mereka yang tadi itu saya omong. Tetap saya libatkan semua. Karena ini kan kita dalam satu sistem. Satu lembaga, semua warga yang ada di dalam itu adalah satu keluarga, Pak. Mulai dari pimpinan, teman sejawat, siswa, bahkan yang orang tua, seluruh warga sekolah itu perlu kita libatkan untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kita. Mungkin dari saya itu, Pak Dion. Luar biasa, Pak, ya. Ya, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Pak? Sudah agak lebih tenang, sudah mau bercerita, sharing, bagaimana perasaan Pak? Sudah agak senang, sudah agak tenang, atau masih Puji ada? Tuhan. Ya, puji sudah Tuhan. Agak senang saya, Pak Dion. Siap, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Walaupun tugas tambahan menumpuk, tetap semangat ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Dion. Luar biasa. Siap. Mungkin lain waktu kita bisa lagi bercerita untuk bisa menyelesaikan permasalahan Pak. Mungkin Pak, saya juga bisa bercerita sendiri dengan Pak untuk minta pandangan juga pencerahan dengan Pak. Siap, Pak Dion. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita kembali kok. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dion.